Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Kami dari kelompok 4 diberikan wewenang untuk mengatasi masalah-masalah pariwisata yang ada di pulau ini. Perkenalkan, nama saya Vinisha Novina. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1920058. Saya bekerja sama dengan Kelvin, Devina, Muhammad Alvin, dan Evan Dosa untuk mengatasi masalah pertama, yaitu masalah berkurangnya pelaku pariwisata masyarakat lokal yang dahulunya hidup dari pariwisata dan berakhir menjadi YouTuber atau vlogger, sehingga pariwisata di pulau ini menjadi tidak seramai dahulu. Nah, jadi kami akan memberikan langkah-langkah atau tindakan agar masyarakat mau bekerja sama menjadi pelaku dan konsumen di pulau ini. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah membangun identitas, fasilitas, serta akomodasi tempat pariwisata. Nah, dalam strategi ini, kami akan membangun citra yang baru agar berbeda dengan tempat wisata yang lain. Ditambah, kami akan membangun banyak fasilitas-fasilitas umum yang menarik, unik, dan tetap nyaman digunakan oleh masyarakat lokal maupun pengunjung. Contohnya, dengan memperbaiki jalan yang rusak, merapikan dan membersihkan fasilitas-fasilitas umum, dan serta mendekor fasilitas-fasilitas agar menciptakan suasana yang lebih nyaman. Nah, lanjut ke langkah-langkah yang kedua adalah mengajak masyarakat lokal terlibat dalam membangun serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan pariwisata. Seperti salah satunya yaitu menjadi tour guide. Nah, jadi mereka dapat memberikan informasi tentang sejarah, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal di pulau ini. Nah, dengan begitu pun para pengunjung juga dapat mengetahui dan ingin mencari tahu informasi lebih tentang pulau ini. Nah, langkah-langkah yang ketiga, kami akan menciptakan festival-festival serta pameran yang menonjolkan ciri khas daerah pulau ini. Dan kemudian acara ini akan diadakan setiap tahun untuk menjadi ikon di pulau ini. Dengan begitu, masyarakat lokal dan para pengunjung pun dapat ikut serta merayakan dan menikmati acara festival serta pameran yang diadakan di pulau ini. Nah, langkah-langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Langkah-langkah keempat adalah kami akan meningkatkan keamanan dengan cara meningkatkan penjagaan dan pengawasan pada akses masuk ke pulau ini. Contohnya, bandara dan pelabuhan di pulau ini. Serta kami akan memperbanyak pos penjagaan di beberapa tempat yang sekiranya akan menjadi tempat yang akan ramai nantinya. Agar para wisatawan bisa merasakan kenyamanan serta keamanan yang membuat dirinya tidak akan merasa takut diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan kondisi yang aman, hal ini dapat membuat wisatawan berdatangan sehingga para investor akan mulai
melirik daerah ini dan mulai menciptakan banyak lapangan kerja baru yang dapat menguntungkan masyarakat lokal. Langkah-langkah yang kelima adalah kami akan memulai menjalin kerjasama dengan beberapa agen tour and travel yang memiliki pasar yang luas, agar baik wisatawan lokal maupun mancanegara dapat dengan mudah menemukan dan mengunjungi pulau ini. Ditambah, kami juga akan membuat promo serta diskon paket penginapan agar para pengunjung lebih tertarik untuk datang ke pulau ini. Langkah-langkah yang keenam, serta adalah langkah-langkah yang terakhir, kami akan mengajukan kerjasama antara pulau ini dengan perusahaan advertising, serta menggunakan jasa para warga lokal yang telah menjadi YouTuber dan vlogger untuk mempromosikan daerah wisata yang telah diubah identitas ini. Selain itu, kami juga akan membuat slogan unik yang mencerminkan pulau ini. Ditambah, kita akan membuat materi promosi seperti kaos, topi, stiker yang membuat slogan dan citra pulau ini. Sehingga orang-orang yang datang ke sini akan selalu ingat daerah ini dan berharap akan kembali lagi suatu saat nanti. Komodifikasi atau yang biasa disebut dengan turistifikasi adalah suatu upaya mengubah masyarakat dari suatu tujuan wisata menjadi produk pariwisata. Pada saat kami menjabat menjadi gubernur pada suatu pulau, penduduk lokal menolak adanya komodifikasi. Hal ini menyebabkan penduduk lokal menjadi tidak ramah dengan kedatangannya wisatawan asing. Hal ini disebabkan karena dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari komodifikasi itu sendiri. Salah satu dampak negatifnya adalah budaya yang ada menjadi tercemar karena kedatangan wisatawan asing yang membawa budaya-budaya baru. Lalu dampak negatif lainnya adalah budaya yang ada menjadi tontonan oleh wisatawan asing dan menjadi wahana komersil yang ditujukan untuk pembelajaran oleh wisatawan asing. Hal tersebut mengubah tujuan asli dari budaya yang ada menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal menolak adanya komodifikasi. Tetapi kami sebagai gubernur yang sedang menjabat di pulau ini memiliki tujuan untuk membangun pulau ini menjadi lebih maju dan lebih baik lagi dengan memanfaatkan komodifikasi. Karena banyak dampak positif yang dapat dibawa oleh komodifikasi. Salah satu dampak positif yang dapat dibawa oleh komodifikasi adalah meningkatnya perekonomian dari pulau tersebut. Dengan munculnya banyak lapangan pekerjaan baru, di mana masyarakat lokal dapat bekerja dan juga dapat mengurangi angka pengangguran dari pulau tersebut. Dan juga dampak positif yang dapat dibawa oleh komodifikasi adalah budaya lokal dapat semakin dikenal oleh orang luar, dan hal tersebut juga dapat menjadi ketertarikan oleh orang luar untuk berkunjung ke pulau tersebut. Dan ketika wisatawan asing datang berkunjung ke pulau tersebut, mereka pasti membutuhkan tempat tinggal, transportasi, dan juga makanan. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan hal tersebut untuk membuka bidang usaha dalam bidang tersebut. Lalu, masyarakat lokal juga dapat menambah wawasan karena datangnya wisatawan asing yang membawa hal-hal baru. Dan juga dengan datangnya wisatawan asing, pemerintah pasti akan membangun fasilitas dan memudahkan mobilitas untuk orang-orang datang ke pulau tersebut dan bepergian dari pulau tersebut. Oleh karena itu, kami membuat beberapa upaya edukasi untuk penduduk pulau agar mereka dapat menerima adanya komodifikasi. Salah satu caranya yang kami lakukan adalah mensosialisasikan tentang betapa pentingnya komodifikasi, dampak positif dari komodifikasi, dan keuntungan komodifikasi bagi pulau dan juga penduduk pulau, yang dimana komodifikasi dapat meningkatkan ekonomi dari pulau dan dapat menambah lapangan pekerjaan dari pulau dan untuk penduduk pulau bekerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Dan juga kami berusaha untuk membuka wawasan dari penduduk pulau agar lebih terbuka dengan hal-hal baru. Dan juga kami akan mengedukasi
khususnya anak-anak muda yang sedang bersekolah tentang betapa pentingnya komodifikasi, sehingga wawasan yang mereka miliki dapat lebih terbuka sejak dini, dan saat sudah dewasa mereka tidak asing lagi dengan namanya komodifikasi. Dan juga kami akan mengajarkan tentang batasan-batasan yang harus dimiliki saat menerima komodifikasi. Dan kami juga akan mengajarkan penduduk lokal untuk dapat memanfaatkan kebudayaan dan juga kekayaan yang dimiliki oleh pulau, agar mereka dapat memanfaatkan hal-hal tersebut dan tidak dimanfaatkan oleh orang luar, sehingga keuntungan yang dimiliki dapat diterima oleh penduduk lokal saja. Selanjutnya, saya diminta untuk memfokuskan ke arah pariwisata dengan konsep Butter Sequence. Butter Sequence sendiri terbagi menjadi 6 tahap. Jadi pada tahap-tahap ini saya selaku tim yang ditunjuk oleh gubernur akan mencari potensi-potensi pariwisata di pulau ini. Yang pertama, saya dan tim saya akan mencari atau mengeksplor tempat-tempat yang masih alam di pulau ini, yang memiliki daya tarik atau destinasi wisata karena masih didukung oleh alam yang masih sangat asli. Ditambah karena daerah di pulau ini masih sedikit para wisatawan, sehingga para wisatawan bisa dengan mudah berkomunikasi dengan para penduduk lokal. Contohnya seperti kami akan mencarikan posisi tempat yang sekiranya cocok sebagai daerah soft tourism dan hard tourism di pegunungan. Yang kedua, kami akan mendukung para masyarakat lokal yang terlibat dalam penyediaan fasilitas, mengiklankan pariwisata pulau ini menjadi tour guide atau pemandu wisata, dan yang lainnya yang berhubungan dengan pariwisata. Contohnya seperti ketika bulan-bulan di mana akan libur panjang, para penduduk lokal ingin melakukan iklan wisata di pulau ini. Di sini kami sebagai pemerintah daerah akan berusaha membantu dengan cara membangun infrastruktur pariwisata secara terbatas, seperti toilet umum, bangku taman, lampu penerangan, jalan, dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu ketika para wisatawan mulai banyak berdatangan karena adanya libur panjang ataupun tanggalan merah. Kami sebagai pemerintah daerah mulai berinisiatif untuk mencari para investor lokal ataupun asing untuk menanamkan modalnya di pulau ini sehingga pulau ini menjadi jauh lebih berkembang lagi. Akan tetapi di sisi lain, yang mengartikan bahwa usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat lokal di daerah ini lama-kelamaan dan mau tidak mau tergantikan posisinya dan akhirnya tutup. Contohnya di Pulau Kota Mandiri di pulau ini, untuk pertama kalinya muncul brand makanan luar negeri yang terlihat lebih elegan dan higienis, ataupun muncul brand sepeda luar negeri di daerah tersebut yang menjual serta menyewakan sepeda yang lebih terlihat bersih dan terawat. Hal ini akan menimbulkan para wisatawan asing yang ingin memakan makanan yang sudah lebih terkenal karena lebih percaya akan kualitas dan kebersihannya, dan menggunakan sepeda yang kondisinya terlihat lebih bersih dan rapih. Tahap keempat adalah konsolidasi, yang dimana struktur ekonomi di daerah ini semakin kuat. Akan tetapi yang memegang kekuasaan atas ekonomi di sini adalah perusahaan luar. Kunjungan di daerah ini agak menurun, walaupun masih menunjukkan angka yang positif. Hal ini menyebabkan persaingan harga dari para perusahaan yang sejenisnya di kawasan pulau ini. Peran pemerintah pada kondisi ini sangatlah minim, sehingga kami sebagai pemerintah berusaha untuk mengkonsolidasi, melakukan penggabungan antara sektor pemerintah dan swasta agar bekerja sama untuk saling bertahan. Contohnya adalah ketika para pengunjung yang datang ke pulau ini mulai berkurang dan salah satu pemilik perusahaan di bidang kuliner berada di daerah Persia itu melakukan diskon besar-besaran agar usaha yang dijalankan tetap laku, dan akhirnya para pemilik perusahaan di bidang kuliner lainnya mau tidak mau mengikuti diskon besar-besaran tersebut, dan juga agar tidak kehilangan para pelanggannya. Tahap yang kelima adalah stagnasi, yang dimana para pengunjung yang datang ke pulau ini sudah mencapai titik tertinggi, walaupun angka pengunjung masih dianggap tinggi. Akan tetapi, para pengunjung yang datang ke pulau ini sudah menganggap bahwa daerah ini sudah tidak menarik lagi.
Dikarenakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang baru di pulau ini, sehingga para pengunjung yang datang juga kebanyakan hanyalah sebagai rutinitas liburan. Ditambah karena banyaknya pengunjung, akhirnya pengelola pariwisata destinasi ini melampaui daya dukung, seperti fasilitas-fasilitas umum yang tidak terawat dan mengalami kerusakan. Ditambah lagi munculnya kriminalitas dan persaingan harga yang tidak sehat. Tahap yang terakhir yaitu penurunan atau peremajaan. Setelah stagnasi di pulau ini, akhirnya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama penurunan kunjungan para wisatawan asing, yang kedua yaitu peremajaan, seperti contoh ketika pulau yang kita tempati sekarang akhirnya mengalami stagnasi dan berakhir. Akhirnya banyak orang yang tidak mau datang ke sini lagi, sehingga kami sebagai kelompok yang dibuat oleh gubernur daerah ini berusaha untuk memberikan citra baru bagi masyarakat luar, sehingga masyarakat luar akhirnya mulai melihat hal baru di daerah ini. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin. Di sini saya akan membeberkan atau menjabarkan konsep-konsep atau rancangan bagaimana jika suatu destinasi wisata di Provinsi Lombok, di Pulau Lombok, Provinsi Sejahtera Selalu, ketika suatu destinasi wisatanya sudah tidak dikenal sebagai sustainable tourism destination, dan saya diminta untuk mengembalikan tempat wisata tersebut menjadi ramai kembali dan juga dapat dikenal kembali oleh wisatawan dan turis asing. Dan inilah beberapa konsep-konsep atau rancangan yang sudah saya buat untuk memperkenalkan kembali wisata yang sudah tidak dikenal sebagai sustainable tourism destination dan dapat dikenal kembali sebagai sustainable tourism destination. Di antaranya adalah yang pertama menjaga kebersihan tempat wisata, selalu menjaga tempat kebersihan wisata dan juga lebih teratur dan terawat dengan cara menambahkan beberapa petugas kebersihan. Kedua adalah membuat jadwal kerja atau shift kerja karyawan yang berguna untuk agar tempat wisata tidak terlalu ramai dan juga lebih teratur serta lebih terlihat terorganisasi. Yang ketiga adalah membuat jadwal pengecekan setiap sebulan sekali untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak, serta juga mengantisipasi adanya hal buruk yang mungkin akan terjadi kepada para wisatawan, sehingga para wisatawan dapat dengan nyaman mengunjungi tempat wisata. Yang keempat adalah melakukan perbaikan infrastruktur wisata agar terlihat lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dapat memancing para wisatawan dikarenakan nuansa yang baru atau berbeda yang diberikan oleh tempat wisata. Yang kelima adalah dengan menambahkan atraksi wisata yang baru, dikarenakan agar wisatawan tidak merasa bosan dengan semua atraksi wisata yang sudah dicoba oleh wisatawan. 6 adalah melakukan promosi kembali, tetapi dengan tampilan promosi yang lebih menarik pengunjung. Lalu juga menampilkan beberapa atraksi baru di dalam promosi yang dapat dinikmati oleh wisatawan, dan juga memberikan diskon yang menarik yang berdurasi selama 1 minggu, serta juga menikmati iklan berbasis digital. Saat ini Indonesia memiliki situs resmi yang bernama Wonderful Indonesia yang dibawa oleh Kementerian Pariwisata Indonesia dengan mengupdate tempat-tempat wisata secara berskala, serta menampilkan foto-foto atau tulisan yang mengenai destinasi tempat wisata. Maka turis akan semakin penasaran dan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut.
Yang ketujuh adalah dalam segi transportasi dan akomodasi hotel tentunya juga menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam membuat sebuah tempat wisata yang sustainable. Contohnya adalah seperti memperbanyak akomodasi hotel dan transportasi yang bertujuan ke tempat wisata tersebut, agar wisatawan atau pengunjung tidak malas berkunjung ke wisata tersebut, dikarenakan susahnya atau sedikitnya akomodasi hotel dan transportasi, lalu menambahkan akses masuk ke dalam tempat wisata tersebut agar para pengunjung mendapatkan jalur alternatif jika jalur utama bermasalah, sehingga jika jalur utama tidak dapat diakses, para pengunjung bisa menggunakan jalur alternatif untuk mencegah mereka membatalkan kunjungannya. Yang kedelapan, melibatkan peran masyarakat lokal untuk membuat pernak-pernik atau buah tangan yang unik dari ikon tempat wisata tersebut untuk menarik perhatian para wisatawan atau turis, dan juga keuntungan lainnya adalah menaikkan profit ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di daerah tersebut. Yang terakhir yaitu yang ke-9 adalah memastikan harga tiket masuk wisata tidak terlalu mahal bagi masyarakat lokal maupun turis, dikarenakan jika tiket terlalu mahal tetapi destinasi yang disuguhkan tidak sebanding dikarenakan jika tiket terlalu mahal tetapi destinasi yang disuguhkan tidak sebanding dengan harga tiket yang terlalu mahal, turis atau wisatawan lokal akan malas untuk berkunjung kembali. Dan itulah beberapa konsep-konsep atau rancangan yang saya buat untuk mengembalikan destinasi yang sudah tidak dikenal sebagai sustainable tourism destination agar dikenal kembali sebagai destinasi sustainable tourism. Dan itulah yang saya sampaikan, dan itulah yang hanya saya sampaikan. Terima kasih.